pertama, mengenai kebutuhan masyarakat kota dan desa. Jika kita berbicara mengenai kebutuhan, tentunya kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, memperoleh kenyamanan, dan juga kesejahteraan. Kebutuhan antara masyarakat kota dan desa tentunya akan sangat berbeda. Pada masyarakat kota dengan pendapatan tinggi akan dipermudah dengan adanya pasar modern atau swalayan. Hal tersebut tentu berbeda dengan masyarakat desa yang mengandalkan pendapatan dari hasil panen. Perbedaan tersebut mengakibatkan berbedanya kebutuhan antara masyarakat kota dan desa beserta perilaku konsumsi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Pembahasan kedua mengenai kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga tersebar ke seluruh penjuru maupun pelosok, menjadikan sumber daya alam tersebut memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Berlimpahnya sumber daya alam tersebut memunculkan tingginya penawaran hasil produksi sumber daya alam dari Indonesia dan juga permintaan dari negara lain atas produk Indonesia. Adanya permintaan dan juga penawaran akan produk menyebabkan munculnya aktivitas perdagangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikut merupakan pembagian jenis-jenis sumber daya alam dan potensi yang tersebar di wilayah Indonesia. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, Pulau Sumatera. Yang kedua, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Dan yang terakhir, ada Pulau Maluku dan juga ada Pulau Papua. Hal tersebut dapat kita lihat pada pembagian peta berikut ini, di mana yang pertama, tadi Pulau Sumatera, itu merupakan wilayah bagian barat. Kemudian yang kedua, Bali, Nusa Tenggara, dan juga Jawa, merupakan pembagian wilayah selatan. Kemudian Kalimantan dan Sulawesi merupakan pembagian sumber daya alam wilayah utara. Dan yang terakhir, Maluku dan Papua merupakan pembagian sumber daya alam di bagian Indonesia Timur. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena perbedaan teknologi maupun perbedaan relief di dataran tersebut. Hal ini menyebabkan jika setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Keunggulan tersebut menjadikan perdagangan antar daerah akan saling menguntungkan apabila daerah-daerah yang bersangkutan bersedia untuk saling bertukar barang yang menjadi keunggulan masing-masing. Pertukaran sumber daya alam ini menyebabkan terjadinya aktivitas ekonomi berupa kegiatan perdagangan. Dari kegiatan perdagangan tersebutlah tiap daerah dapat memenuhi kebutuhannya dan juga mendapatkan keuntungan dari produksi yang diunggulkan daerahnya. Pembahasan yang terakhir mengenai pelaku ekonomi dan juga perannya dalam perekonomian. Pelaku ekonomi merupakan suatu lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, terdiri dari 4. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan suatu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen memiliki peran dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai konsumen terhadap produk atau barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya seorang konsumen berbelanja alat-alat kebutuhan sehari-hari seperti beras, sikat gigi, pasta gigi, dan lain sebagainya di toko maupun warung. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, lahan, bahan baku, modal, dan juga pengusaha atau dalam artian sebagai wirausaha. Selanjutnya ada rumah tangga perusahaan atau produsen. Rumah tangga perusahaan atau produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang maupun jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan oleh konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan suatu barang. Perusahaan dapat dibedakan menurut jenis usahanya sebagai berikut ini. Yang pertama, perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif merupakan suatu perusahaan yang usahanya mengambil secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Perusahaan ini lebih dikenal dengan perusahaan pertambangan. Contohnya, perusahaan pertambangan emas, perak, gas alam, dan lain-lain. Yang kedua,
ada perusahaan agraris. Perusahaan agraris merupakan suatu perusahaan yang usahanya mengolah tanah atau pertanian maupun perkebunan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan agar menghasilkan bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari perusahaan agraris yaitu perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan karet, dan lain-lain. Yang ketiga, ada perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang usahanya mengolah barang mentah menjadi barang jadi maupun setengah jadi. Perusahaan industri meliputi industri besar dan juga industri kecil atau kerajinan. Yang keempat, perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan merupakan suatu perusahaan yang usahanya membeli barang untuk dijual kembali atau menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tanpa mengubah sifat dan juga bentuk barang. Dan yang terakhir, ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan suatu perusahaan yang usahanya menjual jasa kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan sebagai pendapatannya. Contoh dari perusahaan jasa adalah perusahaan periklanan. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peran penting dalam sebuah perekonomian dalam suatu negara, di mana tugasnya yaitu mengatur serta mengendalikan perekonomian negara agar masyarakat dapat mencapai kemakmuran. Berikut ini beberapa peran pemerintah dalam suatu perekonomian. Yang pertama, pemerintah sebagai produsen. Pemerintah dapat bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kegiatan ini dilakukan melalui BUMN dan juga BUMD. Yang kedua, peranan pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah memerlukan berbagai barang dan jasa untuk kegiatan administrasinya, sehingga diperlukan kegiatan konsumsi, contohnya yaitu seperti peralatan kantor. Yang ketiga, pemerintah sebagai pengatur. Pemerintah mengatur kegiatan ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak. Yang keempat, peran pemerintah sebagai pengontrol. Pemerintah akan mengawasi lalu lintas keuangan di mana antara lain yaitu jumlah uang yang beredar, tinggi rendahnya suku bunga, dan juga lalu lintas kredit dalam suatu negara. Dan yang terakhir, pemerintah berperan sebagai penguasa. Pemerintah mempunyai alat pemaksa atau perundang-undangan bagi terselenggaranya ketertiban di dalam suatu masyarakat. Pelaku ekonomi yang terakhir yaitu rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Suatu negara tentunya tidak akan dapat untuk mencukupi kebutuhannya sendiri hanya dengan mengandalkan barang produksi di dalam negeri tanpa adanya bantuan ataupun hubungan dengan negara lain. Sehingga, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi tersebut diperlukan peranan masyarakat luar negeri. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional. Kegiatan tersebut dapat meliputi segala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antar negara, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas pembayaran internasional, serta kerjasama ekonomi regional dan juga internasional. Selain hal itu, peran dan fungsi rumah tangga luar negeri yaitu dengan melakukan kegiatan ekspor dan juga impor, pertukaran tenaga kerja, melakukan investasi dalam negeri, memberikan bantuan dan pinjaman luar negeri, membayar pajak langsung maupun pajak tidak langsung kepada pemerintah. Baik, pembahasan tersebut sekaligus menutup materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat belajar dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.